Perkenalkan, namaku Narni, umurku 27 tahun. Cerita ini berawal ketika sore hari. Cuaca begitu mendung sekali, pertanda akan turun hujan. Waktu itu aku sedang duduk santai menikmati semangkok mie ayam yang baru saja kupesan. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki agak tua di sampingku. Wajahnya sedikit tidak asing bagiku, seolah aku pernah bertemu dengannya. Namun aku lupa di mana. "Mari makan Pak," tawarku. "Iya, lanjutkan Dek, saya udah pesan kok," katanya. "Oh iya, kok rasanya kita pernah ketemu ya Pak?" kataku. "Masa iya Dek?" "Iya Pak, tapi di mana gitu ya? Saya lupa." "Bapak tinggal di mana?" kataku lagi. "Saya tinggal di perumahan elit samping kantor kelurahan Dek," jawabnya. "Oh iya, saya juga tinggal di sana Pak. Pantes rasanya wajah Bapak tidak asing bagiku," ujarku. "Oh gitu ya, kamu pernah ke kantor lurah kan?" "Nah, saya lurah di sana Dek," katanya lagi. "Oh pantesan, iya saya ingat sekarang. Oh ya Pak, ngomong-ngomong di kantor Bapak sekarang lagi butuh tenaga kerja nggak Pak? Saya bosan di rumah, lagi butuh pekerjaan nih Pak," tanyaku. "Oh, kamu mau kerjaan? Kebetulan admin saya yang dikasih pemerintah baru saja resign kemarin. Kalau kamu berminat, kamu bisa datang bawa berkas-berkas besok. Jangan lupa ya, besok datang ke kantor," kata bapak itu. Setelah selesai ngobrol, aku langsung pulang. Kemudian sampai rumah, aku langsung pamit dengan Mas Tejo, suamiku. Aku pamit kalau aku akan mengurus berkas lamaran kerja di kantor kelurahan besok. Mas Tejo pun mengizinkan. Keesokan harinya pagi-pagi aku berangkat mengantar berkas ke kantor lurah itu. Tak butuh waktu lama, berkasku diterima dan aku resmi menjadi admin di kantor kelurahan itu. Setiap hari aku begitu semangat bekerja, apalagi aku selalu diperlakukan spesial oleh Pak Lurah dibandingkan karyawan yang lainnya. Setiap kali ada kegiatan di luar ataupun di lingkungan kantor, aku selalu diikutkan. Hingga aku jarang punya waktu untuk anak dan suamiku. Mas Tejo pun sedikit protes. "Narni, Mas perhatikan semenjak kamu kerja, anak-anak jadi nggak keurus. Kamu juga sering nggak ada di rumah. Kebutuhanku juga tidak terpenuhi," ujar suamiku. "Ah, kamu jangan gitu dong Mas. Aku kan baru kerja. Jadi aku nggak enak sama atasanku," jawabku. Ocehan demi ocehan setiap hari aku dapatkan dari Mas Tejo. Padahal ini pertama kali aku kerja semenjak kami menikah. Di sisi lain, Pak Lurah yang semakin hari semakin peduli dan perhatian padaku membuat aku benar-benar bersemangat dan betah berlama-lama bekerja dan berada di kantor kelurahan itu. Bahkan hari itu Pak Lurah memintaku menyelesaikan tugas dari kecamatan, hingga kami harus lembur mengerjakan tugas itu. Namun saat itu yang lain berhalangan dan hanya aku dan Pak Lurah yang berada di kantor saat itu.
Pak Lurah terlihat begitu penuh kewibawaan, mengerjakan semua tugas dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Hatiku mulai membandingkan Pak Lurah dengan Mas Tejo. Apalagi sikap peduli Pak Lurah membuatku berpikir, coba saja Mas Tejo seperti Pak Lurah. Begitu tugas kami selesai, Pak Lurah malah mengajakku ke sebuah pusat perbelanjaan. Pak Lurah memintaku membeli semua barang yang aku mau. Ini untuk bayaran pekerjaan kamu, katanya. Aku semakin dekat dengan Pak Lurah. Hingga akhirnya karena sudah larut malam, kami memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan pergi ke sebuah losmen. Awalnya Pak Lurah memesan 2 kamar. 1 saja Pak, kan sayang duitnya, mending untuk keperluan yang lain saja, kataku. Kulihat wajah Pak Lurah begitu bersemangat. Ya sudah, kita pesan 1 saja. Akhirnya kita masuk ke ruangan yang kami pesan. Bapak istirahat di situ saja, biar aku di kursi sini, ujarku. Kalau kamu mau di sini juga nggak apa-apa kok, dijamin aman, katanya sambil tersenyum. Beneran aman nih Pak? Iya aman. Akhirnya kami pun tidur, tapi aku lupa akan kebiasaanku yang selalu bermain catur sama Mas Tejo menjelang pagi hari. Aku pun mengajak Pak Lurah untuk bermain catur. Setelah selesai bermain catur, baru aku tersadar, ternyata dia Pak Lurah, bukan Mas Tejo suamiku. Aku menyesal atas apa yang aku lakukan. Dan saat pagi kami pulang ke rumah masing-masing. Saat tiba di rumah, Mas Tejo marah besar. Hingga kami pun ribut dan aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku menyewa kontrakan untuk kutempati sendiri. Rasanya sedikit lebih tenang karena aku merasa rumahku malah seperti neraka yang setiap hari pasti terjadi pertikaian. Di sini aku bisa lebih fokus bekerja. Di sini juga lebih aman. Pak Lurah yang mengetahui hal itu mendatangiku dan minta maaf. Mungkin pertikaian kami terjadi juga karena dia. Namun di sela permintaan maafnya, Pak Lurah juga berkata, tapi bener loh Dek Darni, waktu kita main catur, kamu bener-bener hebat dan pintar main caturnya. Setelah hari itu, Pak Lurah menjadi sering mampir ke kontrakanku. Terkadang membawa makanan dan sekedar mengantarkan tugas kelurahan yang belum selesai. Namun tak hanya itu, karena semakin hari aku dan Pak Lurah tidak hanya sebagai admin atau atasan, tapi justru memiliki kedekatan khusus. Kita sering bermain catur. Semenjak itu kami sering melakukannya di kontrakan. Hingga akhirnya hari naas itu pun terjadi. Saat aku dan Pak Lurah sedang bermain catur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Ternyata Mas Tejo. Tak hanya itu, dia juga mengajak beberapa orang yang ada di wilayah tersebut.